Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel, yang pada kali ini kita hadir dalam edisi pembahasan soal-soal persiapan menghadapi penilaian tengah semester atau PTS, dan sekaligus juga penilaian akhir semester atau PAS. Adapun yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah soal-soal seputar koordinat kartesius. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Namun sebelumnya, bila Anda belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan juga ditekan tombol loncengnya. Dan selanjutnya like, komen yang positif, juga share. Mudah-mudahan channel ini semakin mudah diakses orang banyak, sehingga itu semua bisa menjadi bagian dari amal soleh kita bersama. Berbagi kebaikan walaupun mungkin tampak sederhana dan kita pandang remeh, tapi bisa jadi dia luar biasa bagi orang lain, dan insya Allah juga menjadi sumber kebaikan untuk diri kita dan juga untuk sesama. Mari selengkapnya kita ikuti pembahasan soal-soal persiapan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Soal nomor 1, tentukan koordinat titik-titik yang akan ditunjukkan dalam bidang kartesius berikut. Titik A, caranya adalah kita membuat rute berbentuk letter L dari titik O menuju titik A, yang dimulai dari arah horizontal dilanjutkan arah vertikal, dengan ketentuan arah horizontal ke kanan bernilai positif, arah horizontal ke kiri bernilai negatif, arah vertikal ke atas bernilai positif, dan arah vertikal ke bawah bernilai negatif. Berapakah koordinat titik A terhadap titik O? Maka kita buat rute perjalanan berbentuk letter L dari O ke A. Kita mulai dari arah horizontal, 2 satuan ke kanan, kita lanjutkan arah vertikal, 5 satuan ke atas, sehingga posisi titik A adalah 2,5. Kemudian kita punya titik B. Berapa koordinat titik B? Dilihat dari titik O sebagai acuannya. Maka kita buat rute letter L mulai dari arah horizontal dilanjutkan arah vertikal dari O menuju ke B. Kita mulai. Arah ke kiri 3 satuan, dilanjutkan arah ke bawah 5 satuan. Sehingga koordinat titik B adalah negatif 3, negatif 5. Negatif 3 karena 3 satuan ke kiri, dan negatif 5 karena 5 satuan ke bawah. Kita lanjutkan. Titik yang lain yaitu titik C. Koordinat titik C dengan acuan titik O. Kita buat rute letter L dari O ke C. Kita mulai dari arah horizontal ke kiri 7 satuan, kemudian arah vertikal ke atas 3 satuan, ke kiri 7 satuan artinya negatif 7, dan ke atas 3 satuan artinya positif 3, sehingga koordinat C adalah
negatif 7,3. Soal nomor 2, tentukan koordinat titik-titik yang akan ditunjukkan dalam bidang kartesius berikut menurut titik acuan yang diminta. Perhatikan, saya punya sebuah titik yang kita beri nama pos utama dengan koordinat negatif 4, positif 4. Kemudian kita punya sebuah titik yang kita beri nama pos 1, yang mana titik ini kalau dilihat menurut titik asal O 0,0 adalah punya koordinat 4,7. Tapi di sini pos 1 ini akan kita tentukan posisinya dengan acuan adalah titik pada pos utama. Caranya sama dengan apa yang kita lakukan ketika kita menentukan posisi suatu titik terhadap titik O, yaitu kita membuat rute letter L dari titik acuan ke titik tujuan, yang dimulai dari arah mendatar dilanjutkan arah tegak, atau arah horizontal dilanjutkan arah vertikal. Posisi pos 1 terhadap pos utama, ya. Maka sebagai acuan pos utama, kita bergerak dari pos utama arah mendatar, kita lanjutkan arah vertikal. Arah horizontal atau mendatar, kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke arah kanan. Kemudian kita lanjutkan arah vertikal, yaitu 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Jadi posisi pos 1 terhadap pos utama adalah 8 satuan ke arah kanan dan 3 satuan ke atas. Dengan demikian, koordinat pos 1 terhadap pos utama adalah 8,3. Kemudian saya punya titik pos 2. Akan kita tentukan posisi pos 2 terhadap pos utama. Kita buat rute letter L dengan diawali arah mendatar, dilanjutkan arah vertikal. Arah mendatar ke arah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lanjutkan ke arah bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata posisi pos 2 terhadap pos utama adalah 9 satuan ke kanan dilanjutkan 9 satuan ke bawah. Maka koordinat pos 2 terhadap pos utama adalah positif 9, negatif 9. Berikutnya soal nomor 3. Tentukan jarak masing-masing titik yang ditunjukkan dalam bidang kartesius berikut terhadap sumbu koordinat. Kita punya 4 buah titik pada bidang kartesius, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Bagaimana posisi keempat titik pada bidang kartesius ini terhadap sumbu koordinat, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y? Kita mulai dari titik A dengan cara melengkapi tabel berikut. Titik A adalah
memiliki koordinat positif 2, positif 6. Karena menurut sumbu X adalah 2 satuan ke kanan dan menurut sumbu Y adalah 6 satuan ke atas. Terangannya 2 sebagai absis dan 6 sebagai ordinat. Jarak titik terhadap sumbu X berarti ruas garis yang menghubungkan titik itu ke sumbu X tegak lurus. Kita mulai jarak titik A ke sumbu X. Berarti ruas garis yang menghubungkan titik A ke sumbu X dan tegak lurus memiliki jarak sepanjang 6 satuan. 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jarak titik A ke sumbu X adalah 6 satuan. Kemudian jarak titik A ke sumbu Y berarti ruas garis yang menghubungkan titik A ke sumbu Y tegak lurus. Panjangnya adalah 2 satuan. Maka jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Kita lanjutkan titik B dengan koordinat negatif 5,4, negatif 5 sebagai absis dan positif 4 sebagai ordinat. Jarak titik B terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4. Kita tarik ke sumbu X tegak lurus 4 satuan. Kemudian jarak titik B ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Perlu saya ingatkan bahwa jarak selalu bernilai positif karena jarak tidak ditentukan oleh arah. Dengan demikian kita peroleh jarak titik B terhadap sumbu X 4 satuan dan terhadap sumbu Y 5 satuan. Kita lanjutkan titik C dengan koordinat negatif 6, negatif 4, absis negatif 6 dan negatif 4 sebagai ordinat. Pertama kita tentukan jarak titik C ke sumbu X. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Kemudian jarak titik C terhadap sumbu Y arah mendatar. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Terakhir titik D dengan koordinat positif 3, negatif 5. 3 sebagai absis dan negatif 5 sebagai ordinat. Kita tentukan jaraknya terhadap sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dari sumbu X ke titik D atau dari titik D ke sumbu X 5 satuan. Kemudian dari D ke sumbu Y 1, 2, 3. 3 satuan. Nah sekarang kita perhatikan koordinat titik A positif 2,6
jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 satuan dan jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Jarak terhadap sumbu X 6 bersesuaian dengan ordinat atau nilai Y dari koordinat A. 2 satuan bersesuaian dengan absis. 2 satuan sebagai jarak terhadap sumbu Y bersesuaian dengan nilai X atau absisnya. Kemudian yang kedua, titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. 4 bersesuaian dengan ordinat dari titik B, dan jarak terhadap sumbu Y 5 satuan bersesuaian dengan harga positif dari absis B. Titik C berkoordinat negatif 6, negatif 4. Jarak terhadap sumbu X 4 satuan bersesuaian dengan harga positif nilai ordinat, dan jarak terhadap sumbu Y 6 satuan bersesuaian dengan harga positif dari absis C. Titik D 3, negatif 5. Jarak terhadap sumbu X 5 satuan bersesuaian dengan harga positif dari ordinat D, yaitu harga positif dari negatif 5, dan jarak terhadap sumbu Y 3 satuan bersesuaian dengan nilai absis dari D. Nah, kalau kita mengamati tabel, maka dapat kita tarik simpulan. Misal dipunyai titik P X, Y dengan X absis dan Y ordinat, maka 1. Jarak titik P terhadap sumbu X adalah harga positif dari nilai Z atau harga positif dari nilai ordinatnya. Yang kedua, jarak titik P terhadap sumbu Y adalah harga positif dari nilai X atau nilai absisnya. Karena jarak tidak pernah punya nilai negatif, tetapi jarak selalu berharga positif. Bisa dipahami ya? Ya, ini terkait posisi titik atau jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekian dulu. Berjumpa lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.